Saya mengaku diri saya orang berdosa dan saya sudah menyesal. Nah, ini yang disebut bertobat. Kemudian saya percaya, saya mengaminkan bahwa Sang Juru Selamat dihukumkan menggantikan saya. Jadi saya menerima dengan hati saya bahwa dia dihukumkan menggantikan saya, dan saya tahu sekarang saya sedang hidup baginya, hidup menggantikannya, hidup baginya. Jadi terjadi sebuah transaksi rohani. Dia dihukum menggantikan saya, dan saya sekarang hidup baginya. Nah, dengan demikian maka apapun yang terjadi pada saya, mau meninggal hari ini kah, atau 10 tahun lagi kah, saya pasti masuk surga. Karena saya tidak akan dihukum lagi, berhubung Sang Juru Selamat saya sudah menggantikan saya dihukumkan. Baik, semakin menarik perbincangan kita. Satu penanya lagi, silahkan, dari audiens yang ada di studio. Silahkan yang di depan, Pak. Nama saya Jibun, Dr. Suhento Leo. Saya mau bertanya, kalau begitu enak dong orang tersebut bebas berbuat dosa. Iya, banyak orang berpikir bahwa karena saya percaya Yesus dan dia sudah menanggung semua dosa saya, lalu saya bisa bebas berbuat dosa. Pertama, bukankah tadi sudah sangat ditekankan bahwa perlu bertobat, bertobat dan sudah menyesali atas dosa kita. Jadi saya sudah mengaku saya bersalah dan saya sudah menyesali dosa saya. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, kemudian saya harus menggantikan Yesus hidup. Jadi saya mengaminkan dia hidup bagi saya, dia disalibkan, dia dihukumkan bagi saya hidup baginya. Berarti saya harus berusaha untuk menghidupi satu kehidupan yang menyenangkannya. Dan kalau saya jatuh ke dalam dosa, di hadapan Allah Bapa, saya tetap dosanya sudah selesai. Tetapi nanti saya akan dihakimi, saya akan diadili oleh Sang Juru Selamat yang menggantikan saya dihukum. Nah, ini kebenaran Alkitab. Oleh sebab itu di dalam Alkitab dicatat ada dua macam pengadilan, yaitu pengadilan aras putih untuk mereka yang di luar Yesus Kristus, dan pengadilan Yesus Kristus atau pengadilan Bema Kristus untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau saya jatuh ke dalam dosa, atau masih mungkinkah orang yang sudah bertobat percaya Yesus jatuh ke dalam dosa? Jelas masih. Tetapi ya, saya jatuh ke dalam dosa, nanti saya akan diadili oleh Yesus Kristus. Ini bukan menyangkut masalah tidak jadi naik ke surga gitu, tetapi menyangkut kemuliaan yang akan diberikan kepada saya. Karena saya berhasil dengan baik atau tidak untuk hidup baginya di muka bumi ini. Begitu. Jadi bicara soal reward ya Pak ya, bicara betul, soal ya. upah mahkota nantinya akan kita terima. Kemuliaan kita kemuliaan, sebut ya. Kalau kasih mahkota, wujud mahkota begitu, nanti kita perlu loker gitu untuk simpan. Baik, bicara soal kemuliaan yang akan kita terima nanti di surga, dan ini bukan menyangkut soal keselamatan kita, kepastian kita masuk ke surga. Saya mungkin sedikit perlu mengembangkan pertanyaan dari penanya tadi, Pak Suhento Leo. Bagaimana sikap kita terhadap dosa? Karena tadi seperti Pak Suhento katakan bahwa dosa tidak mempengaruhi keselamatan, itu hanya mempengaruhi sebuah reward atau upah. Kemudian ada orang yang berpandangan seperti ini, Pak. Nggak apa-apa, saya ke surga, yang penting masuk. Saya tidak dapat upah pun tidak masalah, yang penting saya masuk. Kalau ada orang berpandangan seperti itu, bagaimana Pak? Iya, saya bisa katakan bahwa orang yang demikian, dia belum sungguh-sungguh menghayati bagaimana Yesus menggantikannya dihukum di atas kayu salib. Saya ambil satu contoh saja. Saudara Daniel waktu kecil misalnya umur 10 tahun, ya saya yakin sih tidak nakal gitu ya, ini hanya umpama saja. Tetapi misalnya you nakal dan petik buat tetangga, kemudian orang bilang, ini pencuri-pencuri mau menggebuki Anda, tetapi papa Anda menghalangi, dan yang kena bukan Anda, tapi papa yang giginya copot 2 digebukin orang. Nah, sekarang setiap kali saudara Daniel memandang papa tersenyum dengan giginya ompong gitu, apa yang teringat di benak? Pasti ini gara-gara waktu saya petik buah tetangga. Nah, masakan mungkin berpikir bahwa anak papa, gigi papa saya masih banyak gitu, ya toh? Kan tidak mungkin, loh. Nah, berarti sama ya. Pada awalnya salib itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi karena orang Kristen
menghayati bahwa Sang Juru Selamat saya terpaku di sana menggantikan saya, maka lama-lama dari 2 batang kayu yang diikat, akhirnya makin hari makin bermakna. Akhirnya hari ini jadi kalung, jadi apa? Luar biasa. Ya, hanya ya, dari 2 Kristen. batang kayu yang diikat, Betul. dan hari ini menjadi sebuah tanda yang begitu luar biasa. Saya punya sebuah pertanyaan untuk Pak Suhento. Apa implikasi dari kasih karunia? Karena dari kitab Efesus dikatakan keselamatan merupakan kasih karunia, sedangkan di bagian kitab lain mengatakan Paulus juga berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu, dan Yakobus sendiri katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Implikasinya bagaimana, Pak? Kalau tadi dikatakan bahwa kita selamat cukup percaya dengan Yesus, tadi ada yang bertanya, enak sekali ya jadi orang Kristen selamat. Nah, sedangkan di bagian Alkitab lain katakan seperti itu. Ya, yang dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, kita dari ayat itu saja tahu bahwa keselamatan itu sudah dimiliki. Maka diperintahkan kerjakanlah. Nah, yang Alkitab mau katakan itu adalah bahwa setiap orang yang bertobat percaya kepada Yesus Kristus yang dengan sungguh, yang dengan benar, itu pasti akan diikuti dengan perbuatan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau yang dia bilang percaya tetapi tidak diikut sertakan perbuatan, sebenarnya ini orang belum percaya. Jadi itu iman omong kosong, tapi iman yang benar itu pasti diikuti dengan perbuatan. Jadi iman yang benar akan menghasilkan sebuah perbuatan. Betul. Baik, Pak Suhento, waktu juga harus memisahkan perjumpaan kita. Sebelum kita berpisah, satu kesimpulan yang ingin disampaikan untuk audiens dan juga pemirsa yang ada di rumah. Yang saya hanya ingin sampaikan bahwa janganlah berusaha masuk surga dengan usaha diri kita sendiri, karena tidak mungkin. Kita tidak tahu apa usaha kita sudah cukup atau tidak. Melainkan sambutlah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa dia sudah menanggung dosa seisi dunia. Dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Dan kita hanya dihimbau untuk mengaku diri orang berdosa dan mengaminkan dia sebagai juru selamat kita. Bahwa dia telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita. Itu saja. Baik, Pak Suhento Liao, terima kasih untuk penjelasannya dan kehadirannya di studio. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Mimbar Agama Kristen. Kita berjumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.